Ya, pemirsa, apa kabar Anda? Toko kita hadir kembali lagi, pemirsa, bersama saya Adam Lubis. Dan pada saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang lebih dalam mengenal Ketua KPPU, yaitu Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu Bapak Kurnia Toha. Apa kabar Pak Kurnia? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, Alhamdulillah. Pak Kurnia, kita bicara mengenai ketokohan Bapak. Oke. Ini bagaimana bisa diceritain begitu ya terkait dengan aktivitas Bapak, kemudian juga sampai menjadi Ketua KPPU? Saya kan dasarnya dosen ya. Ini saya dosen di Fakultas Hukum UI. Okay. Awalnya saya mengajar hukum pidana, waktu itu pagi sore. Ini beberapa mata kuliah cukup banyak. Okay. Kemudian mulai dari tahun 98 itu saya diminta untuk menjadi penanggung jawab mata kuliah hukum persaingan usaha. Nah, dari situ kemudian saya banyak terlibat di seminar-seminar baik dalam maupun luar negeri, kemudian melakukan riset, menjadi konsultan dalam beberapa kasus persaingan usaha. Kemudian pada tahun 2011 saya sempat diminta bantuan untuk membantu Badan Pertanahan Nasional. Jadi 5,5 tahun saya di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian saya balik lagi ke UI. Kemudian pas buka ini komisioner KPPU, teman-teman menyarankan saya untuk ikut ya. Kemudian saya ikut ya, alhamdulillah sekarang jadi komisioner KPPU dan dipilih oleh teman-teman untuk menjadi ketua KPPU. Oke. Nah, ini pemirsa juga pengen tahu sebenarnya bagaimana kasus persaingan usaha di Indonesia, Pak Kurnia. Nah, kasus persaingan usaha di kita ini kan ada dua sumber ya. Sumber pertama itu laporan masyarakat. Kemudian sumber kedua inisiatif dari KPPU. Nah, selama ini mulai dari berdiri sampai sekarang ini sebagian besar laporan masyarakat itu mengenai tender, ini kolusi tender yang terjadi di berbagai daerah kita, baik di pusat maupun di daerah. Dan yang lainnya 30% macam-macam itu ininya, termasuk inisiatif gitu ini. Itu yang kasus-kasus yang kita tangani, juga termasuk notifikasi merger dan keterlambatan ini pemberitahuan merger. Jadi masih di rejim persaingan usaha kita kan masih post merger notification. Artinya pelaku usaha yang melakukan merger, melakukan akuisisi, setelah melakukan mereka kalau memenuhi syarat ini threshold dari ini dari peraturan, mereka wajib melaporkan kepada KPPU. Tapi ternyata masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melapor. Dan ada pun itu masih banyak juga yang telat melapor. Ya, kalau kita bicara mengenai keberadaan KPPU, ini keberadaan yang begitu penting, melihat bahwa kalau kita melihat struktur ekonomi di Indonesia ini belum sepenuhnya menganut persaingan bebas begitu ya. Nah, bagaimana tadi KPPU menjalankan mekanismenya begitu ya, agar kondisi ekonomi kemudian juga persaingan usaha di Indonesia bisa berjalan dengan sehat dan juga wajar. Ya, benar sekali. Jadi KPPU ini lahir sebagai ada yang menyebut itu sebagai anak katanya, anak dari reformasi. Jadi sebelum reformasi memang perekonomian kita hanya dikuasai oleh segelintir orang, terutama yang mendapatkan keistimewaan dan juga berdasarkan peraturan-peraturan dari pemerintah, sehingga hanya beberapa aja pelaku usaha yang bisa melakukan. Kemudian salah satu tuntutan masyarakat waktu zaman reformasi adalah bagaimana supaya kebijakan perusahaan usaha di kita itu berubah. Jadi semua pihak yang memenuhi syarat itu mempunyai kesempatan yang sama. Dan alhamdulillah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, hal itu sudah dibuka. Jadi secara hukum memang semua pelaku usaha mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha. Namun demikian tentu untuk merubah yang tadinya terkonsentrasi untuk menjadi terbuka. Dominasi begitu ya Pak ya? Begitu dominannya tadi lalu ingin dibentuk dengan banyak pelaku usaha tentu tidak butuh waktu gitu, seperti itu. Karenanya KPPU ini mempunyai 3 fungsi utama ya, ini dalam bidang persaingan ini. Yang pertama kita itu adalah tugas pencegahan. Itu. Kemudian yang kedua kita itu adalah tugas untuk advokasi. Advokasi ini ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana di dalam membuat peraturan perundang-undangan, kebijakan
harus memperhatikan apakah peraturan tersebut, ini pasal-pasal dalam peraturan tersebut bertentangan nggak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang ketiga baru penegakan. Nah, jadi pada waktu-waktu yang lalu memang agak lebih berat kepada penegakan. Nah, pada periode kita ini 2018-2023 kita juga mengutamakan kepada pencegahan dan advokasi. Sehingga mulai tahun 2019 kita akan lebih menguatkan lagi program-program advokasi melalui pengkajian-pengkajian yang komprehensif ininya. Sehingga advokasi yang kita lakukan terhadap pemerintah itu saran dan pertimbangan kita itu mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi perekonomian. Nah, ini kita menarik bicara mengenai catatan statistik perkara KPPU begitu ya. Kemudian juga advokasi yang dilakukan, tindakan pencegahan, bahkan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU sendiri. Pak Toha, ini kan kalau kita tahu begitu ya bahwa keputusan dari KPPU ini masih bisa batal di pengadilan negeri, betul ya? Artinya komisi ini belum menjadi komisi yang lembaga yang independen begitu ya. Masyarakat menuntut adanya integritas dan kredibilitas dari semua komisioner yang ada di KPPU. Menanti KPPU ini bisa sejajar dengan KPK karena lahirnya tidak jauh berbeda gitu. Ini bagaimana jawaban dari KPPU? Jadi begini, kita memang diberi kewenangan ya untuk melakukan penegakan hukum di bidang persaingan usaha. Namun kami melihat memang ini tugas yang diamanahi oleh rakyat, tentu kita harus siap melaksanakan itu. Karenanya kita juga mencoba melihat ininya bagaimana supaya KPPU ini bisa lebih dirasakan manfaatnya lagi bagi masyarakat. Nah, karenanya mulai tahun 2019 ini kita akan menggiatkan kajian terhadap sektor-sektor yang menjadi prioritas dari KPPU. Di mana dari kajian ini kita harapkan akan lahir perkara-perkara yang memang berdampak besar terhadap rakyat. Ini bagaimana memunculkan begitu ya respect dari publik, karena kalau kita lihat bahwa kita sedikit compare begitu ya beberapa perkara yang ditangani oleh KPK dan juga KPPU. Ini belum bisa menyoroti publik, mendapatkan respect begitu ya. Kalau kita lihat penanganan perkara yang ditangani oleh KPK ini begitu besar respect dan juga perhatian publik. Bagaimana, apakah ini menjadi tantangan KPPU ke depan? Jadi ya sebenarnya apa yang dilakukan KPK itu memang dalam kerangka tugas mereka, jadi kita apresiasi. Jadi KPPU juga tentu harus bekerja semaksimal mungkin sehingga memang ekspektasi masyarakat, tujuan dari lahirnya KPPU itu bisa kita penuhi. Gitu. Nah, karenanya seperti saya sampaikan tadi, mulai tahun 2019 ini kita akan memperkuat kajian-kajian. Karena selain laporan juga ada inisiatif dari KPPU. Nah, inisiatif ini baru bisa lahir melalui kajian yang komprehensif sehingga kita kemudian bisa mendapatkan perkara-perkara inisiatif yang dampaknya besar terhadap masyarakat. Di samping itu juga melalui kajian ini kita bisa memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah yang lebih bisa dipertanggungjawabkan usulan-usulan kita itu. Nah, di samping itu KPPU juga sedang berbenah diri bagaimana kita ini, karena kita diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Kemudian kita pemberkasan perkara, istilah populer lagi itu penuntutan. Kemudian kita menyidang juga. Nah, kata masyarakat, sebagian masyarakat menyampaikan bahwa wah ini lembaga kok tiga-tiganya semua di satu tangan gitu kan. Seolah-olah sangat powerful. Nah, karenanya kita coba pisahkan fungsi-fungsi ini. Nah, selama ini komisioner itu 99-nya sudah ikut serta nih dari sejak awal itu dilaporkan terus kepada komisioner sehingga komisioner sudah tahu dari awal mengenai satu perkara itu, dan bahkan komisioner yang menentukan ini perkara terus apa enggak mulai dari awal. Nah, ke depan ini kita mulai per 1 Januari kita keluarkan peraturan baru di mana komisioner tidak boleh lagi ikut-ikut pada proses penyelidikan maupun penuntutan atau pemberkasan perkara ini. Jadi komisioner hanya berfungsi sebagai majelis hakim nanti sehingga dia bisa lebih independen, bisa lebih fair karena tidak tahu asal muasal perkara ini sebelumnya. Kalau misalnya komisioner harus ditugaskan untuk mensupervisi,
penyelidikan dan pemberkasan perkara ini, maka komisioner yang bersangkutan tidak boleh jadi majelis. Itu yang ini peraturan baru kita itu kita lakukan. Untuk meningkatkan tadi kredibilitas, integritas begitu dan juga independensi dari komisioner KPPU sendiri. Oke.